Selamat siang. Di sini saya Yohanes Segian selaku Ketua Kelompok 1 akan menjelaskan pendapat saya tentang pengimplementasian Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia pada saat ini atau secara realita, dan akan dilanjutkan oleh beberapa anggota Kelompok 1. Menurut saya pribadi, penegakan atau pengimplementasian Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini terbilang cukup baik, yang dimana kita tahu bahwa Pancasila sendiri adalah hierarki tertinggi dalam sistem hukum kita. Namun pada beberapa kasus ternyata terdapat kasus yang sangat tidak mencerminkan nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, hal ini menurut saya merupakan suatu PR yang harusnya itu diselesaikan secara bersama-sama. Tidak hanya kita mengharapkan pemerintah saja, namun diharapkan seluruh masyarakat Indonesia juga ikut turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah. Baiklah, itulah beberapa pendapat yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Satir Lambang dari kelompok 1 Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang pendapat saya terhadap perspektif Pancasila dalam penegakan hukum. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan asas Pancasila. Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia, atau dalam tanda kutip tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud itu tidak tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang memang adalah mempunyai kekuasaan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dan Yusafat Simajuntak. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat-pejabat hukum dan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Sering terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia. Seperti contohnya dengan kasus Nenek Mirna yang berumur 40 tahun yang dijatuhkan hukuman vonis 2,5 tahun penjara. Penegakan hukum kasus selanjutnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bangkalis Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan proses penegakan hukum tersebut sangatlah berbeda. Penegakan hukum ini terlihat ketika berhadapan dengan orang lemah yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagaimananya. Hukum bisa menjadi sangat tajam. Berhadapan dengan orang lemah dari perspektif hukum, progresif hukum, maka kasus Nenek Mirna ini idealnya tidak relevan sampai pengadilan. Masyarakat sering tidak percaya dengan proses hukum. Nantinya masyarakat akan melihat bahwa dalam melihat proses penegakan hukum ini bisa melihatnya dengan keadilan. Itu saja pendapat saya. dan menurut saya tentang tidak adanya sesuai implementasi Pancasila
yang ada di Indonesia. Jika kata-kata saya atau bahasa saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Dafe Franda dari kelompok 1 dengan tema implementasi Pancasila dalam hukum di Indonesia. Oke. Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebuah falsafah hidup dan petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan penerapan Pancasila dalam penegakan hukum itu sendiri adalah agar adanya kesadaran moral para penegak hukum yang memperlihatkan keadilan bagi seluruh warga di Indonesia. Banyak terjadi ketidakadilan hukum dalam praktik, terutama hukum di Indonesia. Keadilan di Indonesia lebih tahan hukum masyarakat kelas menengah. Faktanya, diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan tidak memiliki uang. Yang memiliki uang dan memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Itu pun masih terjadi di Indonesia. Walaupun ada aksi-aksi berbentuk protes kepada aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa ada masalah di dalam sistem dan praktek hukum di Indonesia. Pesan penutup dari saya, harusnya Indonesia itu kan dikenal sebagai negara hukum. Itu pun harus memperhatikan lagi kebijakan hukum tersebut agar terciptanya hukum yang adil dan beradab. Jika tidak diperhatikan dan tidak diperbaiki, maka hukum tumpul ke bawah dan runcing ke atas. Dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa berubah. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran dari kelompok 1 Pancasila. Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang pengimplementasian Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia pada saat ini atau secara realita. Pancasila adalah landasan hukum negara Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan bernegara. Jadi, menurut saya Pancasila dalam penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat dari dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata, melainkan juga keadilan sosial, yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisky Najwa Susanto. Saya dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Realitanya saat ini kebanyakan belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Karena saat ini masih banyak terjadi peristiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum. Oknum-oknum yang memiliki koneksi dan status sosial yang tinggi dapat terbebas dari jeratan hukum jika ia mampu memanipulasi menggunakan kekuatan aparat yang tidak jujur. Jadi, penegakan hukum di Indonesia saat ini tidak berlandas Pancasila karena realita yang tersebar masih banyak jeratan hukum yang dapat dilepas dan diringankan dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawaz Aftanugro. Saya dari kelas D. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia. Pengaturan terdapat dalam KUHP, dalam kurung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai salah satu hukum positif pembangunan hukum pidana nasional, seyogyanya tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga track dalam penegakan hukum juga dapat mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda yang perlu disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niwat Bayo Visena dari kelas D Prodi Hukum. Pancasila adalah Vulgate, jiwa bangsa yang menjadi ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum yang memiliki jiwa Pancasila dalam membangun integritas diri dan keadilan di tengah masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hakikat Pancasila sebagai pedoman penegakan hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan. Metode penulisan ini adalah penulisan secara normatif melalui pendekatan analitis. Peran Pancasila dalam meningkatkan integritas penegak hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata, melainkan juga keadilan sosial, yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dan manusia lainnya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaliansyah. Pancasila, yaitu sebagai dasar dari negara Indonesia, merupakan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam terbentuknya sebuah konstitusi di Indonesia, yang mana Pancasila sendiri memiliki kedudukan paling tinggi di antara segala sistem di Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber, merupakan dasar dari segala dasar di dalam sebuah tata hukum di negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki arti dan pemaknaan yang berbeda di setiap silanya. Terlihat dari kasus-kasus yang ada di Indonesia, pengaruh dari implementasi nilai Pancasila sendiri di dalam segala aturan-aturan yang mengatur permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila berfungsi untuk menegakkan juga membangun sebuah hukum dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Tetapi jika kita lihat keresahan yang ada di Indonesia, masih banyak praktik kejahatan yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana berartikan bahwa negara tidak akan memandang status sosial seseorang di dalam kehidupan bernegara, tapi masih banyak kasus penegakan hukum yang sangat berbanding terbalik dengan makna dari sila kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebuah nilai yang mencerminkan keadilan, tetapi nyatanya masih banyak keadilan-keadilan yang tidak dapat ditegakkan karena ulah-ulah oknum dari aparat penegak hukum. Implementasi Pancasila di dalam kehidupan bernegara sudah sesuai, tetapi sayangnya oknum-oknum penegak hukum yang membuat perbedaan di dalam implementasi itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Fakih Hidan Ananta. Menurut saya, sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius. Dan dalam pengertian inilah, maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sifat yang khas pada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, dan juga bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opri Najwan Pajari dari kelompok 1 Pancasila ingin berpendapat tentang realita implementasi Pancasila dalam penegakan hukum. Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran ideologi-ideologi besar lainnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal
yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan HAM, dan perdamaian. Keadilan implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian pada 3 pesan berikut, yaitu 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham atau warga kelas 1. Yang kedua, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan masyarakat yang mencoba merubah sistematis tatanan negara. Yang ketiga, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk mereka meraih tujuan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeradaban, dan merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.